ahli mukasyafah bahwasanya wonten di bulan Safar itu ribuan penyakit sing diduno nang Allah ana di malam Rabu Bungkasa. Ribuan penyakit sing diturunkan kali Allah ada di malam Rabu terakhir di bulan Safar, namanya Rabu Bungkasan. Maka dianjurkan setiap Selasa malam Rabu Bungkasan itu melaksanakan sholat 4 rakaat seperti orang sholat isya atau sholat dhuhr asar, ada tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Di setiap sholat membaca surat Al-Kautsar 17 kali. Dilanjutkan tetap di dalam 1 rakaat itu dilanjutkan dengan membaca suratul Ikhlas 5 kali. Diteruskan dengan membaca surat Al-Falaq 1 kali. Diteruskan dengan surat An-Nas 1 kali. Maka 1 rakaat itu membaca surat Al-Kautsar 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terus diteruskan dengan Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Teruskan Al-Falaq. Apa tujuannya? Semoga kita diberikan jauh dari musibah-musibah. Jadi niatnya sholat, namun itu sholatan hajati bidaf'il bala. Nawaitu sholatan hajati bidaf'il bala. Nah, setelah bulan Safar ini ada yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana dilahirkan manusia yang dititipi makhluk saat dunia. Di bulan Rabiul Awal Allah melahirkan cahayanya Allah, menampakkan cahayanya Allah sing disalap ada di badannya Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Safar bermakna as-sufrun, yakni kosong. Jadi bulan Safar itu maknanya kosong. Ba'da kosong dikei bulan Rabiul Awal. Lah Rabiul Awal niki joyo-joyo nih dunia. Rabiul Awal iki mulya-mulyane dunya. Rabiul Awal dihidupkan semuanya, apa yang mati menjadi hidup. Semua yang mati jadi hidup, semua yang tidak fungsi jadi fungsi, semua yang tidak laku jadi laku, semua yang hina jadi mulia, yang susah jadi bahagia, yang sulit jadi mudah. Ini ada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Ini disebut dengan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana di situ dilahirkan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan wulida Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain min syahr Rabiul Awal. واختلفوا أهل في اليوم الثاني عن الثامن عن العاشر عن الثاني عشر من عام الفيل. Jadi ada kelahiran kanjeng Nabi ini ada bermacam-macam pendapat. Wakhtalafu, maka jadi beda sinten itu
para ulama berwafiyum, ada yang mengatakan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad itu dilahirkan di tanggal 2 Maulid Nabi. Wonten malih sing berpendapat Amsani atau dilahirkan tanggal 8. Amin Ashir atau dilahirkan tanggal 10. Tapi ittifaqul ulama kelahiran kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Amisani asyar min amil fil, dari pendapat fahadihi arba'atu aqwal masyhurah. Maka 4 pendapat ini yang paling masyhur niku tanggal pinten 12 Rabiul Awal. Qala al-Hakim Abu Ahmad rahimahullahu taala yaqul wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin. Kanjeng Nabi itu dilahirkan malam waladzahu yaumul Isnin, dan diangkat jadi nabi malam Isnin. Wa hajara min Makkah yaumal Isnin, dan dihijrahkan ke Makkah nang Madinah iku dinane Allah wa dakhala al-Madinah yaumal Isnin, dan masuk ada di kota Madinah Nabi Muhammad ada di hari Senin. Jadi semuanya itu kelahiran kanjeng Nabi, terangkat jadi nabi, terangkat jadi rasul, sampai hijrahnya kanjeng Nabi iki ono di dina Senin min syahril Rabiul Awal wa tufiyatuha yaumal Isnin, dan wafatnya kanjeng Nabi Muhammad iku ono di waktu Senin, waktu duha, ba'da subuh. Makanya waktu ba'da subuh iki aduna. Ba'da subuh itu aduna. Tak hati omane mari sholat. Syukur ojo dilutan. Dan dilutan mari subuh itu biasa subuh. Kalau mau ditagihkan. Maka dari itu ini persiapan kita untuk masuk dalam bulan Rabiul Awal. Apa pentingnya kita bertemu? Apa pentingnya kita ini persiapan hati kita kepada Nabi Muhammad? Apa pentingnya? Penting. Apa pentingnya? Penting. Kenapa kok bisa dikatakan penting? Coba. Kanjeng Nabi Muhammad ini, pewarisnya Nabi Muhammad ini ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menjadi datuknya para habaib, datuknya para ulama, datuknya para aulia. Itu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Semuanya. Mbahnya Sayyidil Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Syekh Abu Bakar bin Salim. Mbahnya Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Sir, Abu Bakar bin Salim. Mbahnya Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malki, Syekh Abu Bakar. Semuanya para habaib yang mempunyai aulia-aulia tinggi itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Yes, ayo kita lagi. Semoga asal barokahnya. Amin. Semoga kita semuanya mendapat barokahnya. Sudah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikubur, disyariatkan ada di Yaman di daerah Jamal. Keberkahan apa itu pesarian ini luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Pun. Maka apa untungnya kita? Siji. Ono kuburan Jamban, di Jamban iki di jero kuburan iku khusus para wali-wali Allah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang karang kitab Sholawat Situduro yang dibaca Habsyiah itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Silakan. Nah, suatu saat di luar kuburan Jamban, jadi koyo pondok iki, di jero pondok iki pesarian. Nah, di jero pondok ini, di luar pondok itu ada kuburannya orang yang ahli adab, ahli neraka. Wong iki ahli siksa.
Suatu saat wong sing ahli siksa ini disiksa karo malaikat mungkar nakir. Disiksa karo malaikat mungkar nakir, digebuki karo malaikat mungkar nakir sampai sing wong ning jero kubur iki jerit-jerit. Aku mohon maaf malaikat, sepuntene malaikat, sepora dina malaikat, boleh takwat orang yang kena adab, sekali kena adab masuk di dalam kubur itu sampai nanti di akhir kiamat baru dibangunkan, siksanya baru berhenti. Semoga kita diselamatkan. Jadi orang yang kena siksa di jero kubur itu sampai kapan? Sampai orang itu nanti dibangunkan dari kubur. Makanya kalau kita siksa itu orang ini tak menggunakan muka sosok siksa ini, siksa kubur itu belum tentu besok di akhirat disiksa. Jadi yang disebut siksa kubur itu, belum siksa pokok, belum. Kadang ada orang di kuburan dan disiksa, tapi nanti di akhirat disiksa. Jadi di kuburan itu disebut min awwali babil akhirah. Kuburan itu diarani pertamanya pintu akhirat. Mulai orang mati, anak ngaji dan disiksa malaikat. Tapi belum tentu nanti setelah ada di akhirat, belum siap. Sampai kapan kita itu di dalam kubur? Sampai hari ini kiamat, hancur semuanya, mati kabeh wong, baru urip iki jenenge yaumul ba'ts. Yaumul apa? Dibangunkan orang yang sudah meninggal. Loh ini perjalanannya jauh, Pak. Jauh. Lek jenengan disiksa kubur, ya selamanya disiksa kan? Kecuali ada anak cucu yang memerdekakan kita dari siksa. Ini orang ini yang siksa kubur, ini dapat siksa kubur krono fase. Subhanallah, wong iki mau sing disiksa di kubur ini kok dilalah jerit-jerit sampai Syekh Abu Bakar bin Salim ini terganggu wiritannya di jerit saya. Jadi semua para aulia itu wafat di jero kubur dan wafat tapi wiritan. Hati-hati dulu. Makanya kita harus menjaga tata krama di pesariannya para waliullah. Kalau soal para wali, ayo. Makanya tidak mungkin kanjeng Nabi itu dawuh man zara aliman faka'anna mazaroni, siapa yang ziarah kepada orang alim seperti ziarah kepadaku. Wa man sofaha aliman faka'anna sofahani, siapa yang salaman dengan orang alim seperti salaman denganku, dari Rasulullah. Wa man jalasa aliman faka'anna jalasani, siapa orang yang duduk dengan orang alim itu seperti duduk dengan Rasulullah. Jadi dengan salaman dengan para ulama, kalau pengajian di Raudhatul Ma'arifah ini salaman jenengan seperti salaman di Rasulullah. Jenengan ziarah kepada orang-orang ulama, orang aulia, berarti jenengan seperti halnya ziarah kepada Rasulullah. Jenengan duduk dengan para aulia seperti halnya duduk dengan Rasulullah, dengan para ulama, dengan orang yang ngaji kitab, dengan orang yang memahami Quran dan memahami kitab. Ini seperti halnya duduk kali kanjeng Nabi. Nah, suatu saat pas sepong iki disiksa jerit-jerit, Syekh Abu Bakar bin Salim datang ke dalam kuburannya orang yang disiksa. Pas ngomong si Abu Bakar, malaikat jangan disiksa orang ini. Loh kenapa Syekh? Kok tidak boleh nyiksa? Kenapa? Karena kalau kamu menyiksa orang ini, wiritanku di jero kuburan terganggu. Wong aulia ini di jero kuburan tetap wiritan. Dan dia kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad. Nah, boleh kanjeng Nabi Muhammad di dalam pesariannya Nabi Muhammad selalu dijaga jutaan malaikat untuk mengaturkan proposal kita kepada Allah.
Makanya semoga bisa berangkat ke Mekah. Iki penerus bisa menyelamatkan siksa kubur, apalagi kanjeng Nabi Muhammad. Penerus pewarisnya iki iso belani wong gak disiksa di jero kubur, apalagi Nabi Muhammad. Makanya ayo hati-hati, semoga kita iling di bulan Maulid tidak melaksanakan maksiat kepada Allah. Ya Allah, ya awak dewe maksiat nak Allah kan izin wong kita nanti akan meminta kepada Nabi Muhammad. Ya cerita mengenai Nabi Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Maka dari itu teruskanlah panjenengan untuk bersolawat supaya tetap menjadi kekasihnya Nabi Muhammad. Lah kalau Allah atine ndak tutup dengan Nabi, mula akil harus berbanyak membaca sholat. Makanya on lucu, cerita lucu. Setan ini menurut kita ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Setan ini, setan. Leka ini maca bismillah, manusia ini mesti muni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, semoga Engkau lindungi aku dari gangguan setan musuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, semoga kita dilindungi dari gangguan setan. Setan ini ngomong nang Fir'aun, kau itu hebat. Fir'aun, kamu itu hebat. Fir'aun, kamu itu hebat. Kenapa? Ditakoni nang Fir'aun, setan opo kok muji aku hebat. Aku hebat. Percaya oleh Allah itu pengiran. Saya masih percaya Allah itu Tuhan. Allah itu disembah. Allah itu yang kita puji. Aku ini masih percaya kalau Allah itu Tuhanku. Aku iki cuma gak gelem sungkem nang Nabi Adam, sujud hormat nang Nabi Adam. Aku ini ditok ngono-ngono. Sedangkan Fir'aun ngaku pengiran. Lebih parah terus setan. Wong setan lain percaya nang pangeran. Setan ini percaya kepada Allah kalau Allah itu adalah Tuhan. Allah iki pangeran, Allah yang Tuhan. Saya sebut bahwa ada pangeran, saya sebut bahwa setannya percaya. Setan ini percaya lek awak dhewe iki nyembah Allah, awak dhewe iki nyukum Allah. Tapi setan ono sombonge, aku iki ndak karine nyembah nyukum Nabi iki ae ditok neraka. Fir'aun malah ngaku pengen ngaku tuh lebih tambah parah. Kalau ono di bulan Safar itu penyakit kok sing diserang bukan hanya penyakit sing disebut lorone awak, juga disebut penyakit sing iso dadi lorone rohani. Nyawone loro duwe penyakit hati. Opo hati itu penyakitnya sombong, iri, dengki, hasud, macam-macam ini. Macam-macam. Dan dengan percaya Allah, kok aku ini ono sombong ini cepat-cepat jadi sebuah orang. Ono ketok dengan Allah, kok iso, kok itu koyo ngono. Nah, kok iso itu alamat penyakit iri. Daniel, jangan cepat-cepat minta sembuh. Bicara dunia wong, kadang-kadang penyakit itu tidak melebu orang wong biasa lain. Nang kiai, nang pasai, nang musim ahli, contoh iri. Gue itu usah keramat, kadang kalau keramat ini dari penyakit. Walau bayi Siti Jember niki tidak kali boleh foto dong. Boleh foto yang bayi Siti ini dong, sulit. Lah sekarang kan rebutan kali dari wong sing viral. YouTube, paham ya? Ini ku penyakit bahaya nih. Jadi boleh tunggu sing di YouTube panas. Boleh tunggu sing tenang. Saya itu apa itu disuting. Apa sih kegiatan? Nguyu disuting.
ngising disuruh. Ini wujudnya koyo iki suwir mengas. Wis iki macam-macam. Paham ya? Apa meneh sing paling lucu ono kiai ngaji iku nyetek awake dhewe. Assalamualaikum. Iki kepake ngaji kitab. Iki tambah lucu meneh. Makanya wis masyaallah lek wong nyeting krono koyo beliau Kiai Bahak, Gus Bahak itu ndak punya WA. Gus Bahak itu mboten ada Instagram, Gus Bahak ini tidak ada Facebook, Gus Bahak itu. Tapi sing nyeting itu santri ini kepingin ilmune disebar. Monggo lek ngoten. Tapi ojo mongkon pengen aku ngaji kitab syutingan yo terus lha itu tidak etos bisa. Jadi terus sewu. Jadi saat ini wis wong iki mulai kepingin terkenal, wong iki mulai kepingin viral, sing digolek ndelok meneh. Wong piye ndelok sing kepingin viral, wong piye ndelok sing kepingin terkenal. Syekhona Mustafa Lako niku lek wae bengi malam Jumat lagi, niku lek militan, niku kepanggih kali sing duwe wiritan. Contoh, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Malaikat yang menjaga Ar-Rahman Ar-Rahim diturunkan ke Allah, disuruh menemui Syekhina Mustafa. Jadi malaikat ini betul. Kiai saya malaikat yang menjaga lafaz Rahman dan lafaz Rahim. Apa yang dimaturkan Syekhina Mustafa? Malaikat di sini desaku, sayangi orang semua yang ada di desaku. Itu mbayai Mustafa. Jadi tidak ono sing para wali, para aulia, sampeyan sing jaga malaikat, sing jaga lafaz Rahman ya. Nggih, aku sing jaga Rahman. Ayo aku tok sayangi. Lek ngomong gak ngurus wis, mboten enten wali wae ngoten. Paham nggih? Penting awake dhewe tok semule sayang, liyane mati jebol ndak apa-apa. Iki ndak ono wali wae. Paham ya? Nah, ndak ono wali itu digawe mikir mau awake dhewe ndak ada. Tidak ada para ulama memikirkan dirinya sendiri, tidak ada. Para ulama semuanya pasti akan memikirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ngomong iri nang ulama itu lucu. Kalau ada orang yang iri kepada ulama, sombong kepada ulama, nantang kepada ulama, ini lucu. Apa sebabnya? Karena sing titi kabeh malaikat dhewe ulama digawe bela dikumati kanjeng. Maka dari itu hadirin rukinan niki apa malam tulis ini semoga tetap kita semuanya berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nasihat wal afiat, ghafirun wa barik. Sing paling terakhir malam tulis pagi malih menika insyaallah kita akan melaksanakan Maulid Akbar. Itu Kamis pagi malih ini Kamis manis yang akan datang